Baik. Alhamdulillah ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa kita yakini membimbing dan menyayangi kita. Nah, kita senantiasa juga berikhtiar untuk senantiasa ya berusaha untuk berbuat baik. Termasuk pada kesempatan siang ini, saya kebetulan memang sedang ada di Jogja, ya, sehingga tadi 2 kelas yang lain kebetulan materi belum via Zoom karena memang masih tidak memungkinkan. Adapun kelas yang siang ini saya rasa masih bisa saya luangkan ya sejenak di siang ini. Untuk yang absen belum. Nah, nanti yang penting hari ini ya. Nanti habis ini insya Allah saya langsung buatkan absennya. Kita dalam waktu yang sangat sempit ini mudah-mudahan bisa memaksimalkan. Dan sebelumnya kami atau saya setidaknya menyampaikan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kirim. Saya mohon maaf di Idul Fitri ini, terutama apabila di dalam proses kita berinteraksi dan tentu proses muamalah kita juga masih di dalam proses, mudah-mudahan Allah sempurnakan. Di dalam situasi Idul Fitri tentu menjadi lebih tepat kalau ada kekurangan ya, ada hal-hal yang kurang berkenan barangkali dan lain sebagainya. Semoga berkenan saling memaafkan, gitu ya. Dan termasuk berbagai hal dari teman-teman mahasiswa, kalau ada kurang-kurang tentu saya maklumi. Dan ya kira-kira lah gitu ya. Baik, pada kesempatan siang ini saya belum sempat mengecek secara sistematik tentang materi yang pernah kita bahas, tetapi saya menduga untuk 3 hal ini paling tidak nanti secara cepat belum pernah kemudian kita bahas, sehingga kita bisa juga merampungkan ya, ada 14 tema bahasan atau 13-an itu di dalam tema-tema ya fikih muamalah. Baik, kita bisa melihat teman-teman sekalian di persoalan muamalah yang sudah kita bahas, di antaranya ada bagi hasil ya, dulu mudharabah dan ada juga murabahah, ada riba dan lainnya. Kita masuk sedikit ke wilayah apa yang disebut dengan muzara'ah ya, ada mukhabarah, ada suf'ah. Suf'ah nanti tidak kita bahas pada kesempatan ini, di kesempatan lain insya Allah. The next, sorry, yes, oke. Okay. Ya. Di sini panas sekali. Di Semarang panas enggak ini? Di Jogja lumayan. Ada yang Semarang atau Demak lagi hujan enggak ya? Enggak Ustadz, panas banget ini Ustadz. Panas banget ya? Iya. Rembang aman Ustadz, Rembang. Oh, Rembang aman. Kemarin saya nyampe Klaten masih ada penyekatan itu. Untungnya penyekatan yang mau ke Solo. Saya dari arah Boyolali ke Jogja tidak ada penyekatan. Rembang kayaknya aman-aman saja. Ya, Idul Fitri yang ke-3 atau ke-4 itu saya ke Rembang aman-aman kayaknya. Yang mana? Kudus ada Kudus. Atau Demak. Mbak Eka mana? Mbak Eka Nurul Azmi. Mas Rifki mana aslinya? Indramayu Ustaz. Oh, Indramayu ya. Ini Mas Rifki ya? Oh ya. Oh, Indramayu ya. Ini masih di Indramayu?
Enggak, sekarang lagi di Kediri, Ustaz. Lah, di Kediri ngapain calon mertua? Enggak, itu neneknya di Oh, Kediri. oh iya neneknya calon. Oke, ya, oke. Mas siapa lagi? Mas Devi Daya. Devi ya, laki ya, perempuan ya. Mas Khalik ini. Oke, kita lanjut aja ya biar lebih efektif. Jadi teman-teman sekalian di buku Muamalah ini nanti ada penjelasan yang beberapa saya kutipkan ya. Beberapa lalu kita ambilkan dari langsung tentang bahasan muzaroah ya. Nah, apa yang menjadi penting dari ungkapan awal ketika kita membahas tentang muzaroah. Muzaroah itu kita pasti mengingat tanaman gitu ya. Kalau mukhabarah tentu hampir sama. Lalu bedanya nanti di mana? Kalau muzaroah itu pada sisi pengelolaan ya, tanah pertanian milik penggarap, dan lalu pemilik lahan itu memberikan kepada penggarap untuk ditanami dengan imbalan tertentu. Ini kalau di daerah Pati dan beberapa kawasan mungkin juga Kudus sekitar dan Pantura lah ya, agak sama mungkin kalau kita sebagai anak-anak petani atau berada di wilayah pertanian, maka seringkali kemudian kita menyewakan lahan itu kepada pihak lain untuk ditanami. Nanti kita lihat. Jadi kalau muzaroah itu benihnya itu dari pemilik lahan. Tapi kalau muhabarah itu dari penggarapnya langsung gitu ya. Jadi dia ya menggarap, tapi dia juga yang melakukan modal itu. Jadi kalau misalnya ibu saya di Pati begitu, itu ada lahan sawah dan sawah itu juga diturunkan ke saya. Itu sementara ini dikelola oleh orang lain. Tapi pola yang pertama kalau kita mengacu pada musyawarah itu, semua modal adalah dari ibu saya. Jadi mulai dari tanamannya semuanya, dia hanya kemudian penggarap itu mengelola saja. Nah, tentu biasanya akan berbeda. Nah, saya sedang menyarankan karena tanah itu sudah juga dimiliki oleh ibu bapak sudah lama dan sudah mulai tua, lebih baik saya kemarin saya katakan sarankan untuk disewakan saja. Jadi terima beres saja semuanya begitu. Jadi per tahun kita langsung beres seperti tanah wakafnya Demak gitu ya. Tanah wakafnya Demak itu kan ada 300 hektar. 300 hektar itu oleh para pengelola nazir yang ada di BKM Demak itu disewakan. Jadi langsung dapat 4 miliar sekian tahun begitu dan terima beres. Kalau muzaroah maka BKM Demak masih menyediakan pupuk, menyediakan benihnya dan lain sebagainya, itu lebih ribet. Walaupun bagi ininya nanti dapatnya lebih banyak. Di keperbedaan yang utama dari sisi mukhabarah dan muzaroah lebih kepada benih yang dimiliki. Nah, dalam kaitannya muamalah maka muzaroah itu juga bagian dari akad sewa pekerjaan untuk mengelola ya, menggarap tanah yang ada. Lalu pekerja tadi hanya bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap pengelolaan penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan segala benih ataupun modal dari pembibitan tadi itu, penanaman ya. Lalu kalau mukhabarah tentu tadi bibitnya itu dari yang mengelola. Seperti misalnya teman-teman kita yang ada di OZI misalnya, ya kita menjadi pekerja kalau shift gitu ya di luar perkuliahan itu kita ke kebun misalnya stroberi kah atau tanaman yang lain gitu ya, nanemin, kita diberi reward per hari itu pakai jam. Jadi per jamnya $25. Jadi kalau sehari itu kita dapatkan misalnya sekitar 10 jam, maka sehari itu kita dapatkan 250. Rata-rata nggak sampai ke 10 jam, paling ya 7 atau 8 jam maksimal.
Maka kalau misalnya kita kalkulasikan tadi yang di company, di perusahaan, atau kemudian yang muzaraah tadi itu, nanemin tanaman-tanaman di kebun mereka, kalau kebunnya kan langsung hektaran, nggak kayak di Indonesia, dan by teknologi, itu maka kita sehari bisa mendapatkan $250. Ya, more or less kira-kira 2.500.000 lah, gitu ya, a day satu hari. Ya, sama kan satu bulan di Indonesia, kira-kira begitu ya. Nah, itu keperbedaan muzaroah di sana sama di sini kalau hasilnya memang agak berbeda. Perbedaannya karena di Aussie atau di negara maju kita ya rewardnya lebih besar. Tentu mereka juga mendapatkan satu bentuk hasil ya, pengelolaan yang juga besar. Nah, dari hadis ya yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah itu pernah memang memberikan tanah Khaybar untuk digarap dengan imbalan pembagian dari hasil buah-buahan dan juga hasil tanaman. Jadi kalau misalnya teman-teman ya menanyakan tentang landasan teori normatifnya, maka ya dari hadis itu gitu. Rasulullah pernah melakukan. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan itu dalam beragam tanaman, apakah itu buah, tanaman padi kah, atau kemudian bahkan termasuk bunga dan lain sebagainya ya. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Jabir bahwa bangsa Arab itu kebiasaan mereka ya mengelola tanah wakaf, tanahnya itu secara muzaroah. Jadi kadang bagi hasilnya itu terserah mereka, ada yang sepertiga, ada 2/3 gitu ya, melalui kesepakatan bersama. Maka Rasulullah di saat itu hendaklah kemudian beliau mengatakan menanami atau menyerahkan untuk digarap, dan itu bagian dari muamalah, bagian dari bagaimana lalu mendapatkan satu bentuk tolong menolong ya. Sebagaimana juga Imam Al-Bukhari itu menyatakan bahwa ketika tidak ada satu rumah yang di Madinah kecuali penghuninya lalu mengelola tanah secara musyawarah, dan Ansor dan Muhajirin saat itu sangat tertolong dengan berbagai posisi-posisi syirkah dan sebagainya, dan kita tahu betapa Islam itu menjadi besar dan menyebar ke seluruh dunia karena adanya musyarakah, adanya kerjasama yang diawali dari kalangan ya Muhajirin dan kalangan Ansar saat itu ya. Ini dilakukan oleh banyak para sahabat, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ibnu Mas'ud misalnya, bahkan Umar bin Abdul Aziz, ya, kita tahu bersama kredibilitas dan keluar biasaan beliau. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita baca misalnya di halaman berapa ini? Muzaro'ah yang ini 153 kalau tidak salah tadi saya lihat. Ya, itu dinyatakan oleh Imam Hambal bahwa ayudfa'a sahibul ardi as-salihah al-muzara'ah ardahu lil amil alladhi yaqumu bizariha wa yadfa'a lahu al-hub. Jadi ketika kita lihat ya di dalam buku ini ada beragam pendapat para kalangan mazhab termasuk Imam Abu Hanafi itu memberikan satu bentuk pemaknaan terhadap mukhabarah muzaraah itu dilihat dari semua hasil yang diberikan oleh bumi. Nah, teman-teman bisa melihat betapa ijtihad dari Imam Hanafi ini memunculkan keragaman kewajiban dari kalangan pertanian, karena pertanian itu tidak lalu dimanai hanya dari kurma atau gandum, tetapi kullu nabat ya, setiap yang muncul dari bumi itu diwajibkan adanya zakat. Nah, lalu inilah yang membuka ruang yang luar biasa dalam konteks keindonesiaan, karena kita negeri tropis itu yang memberikan ruang bagi semua petani apapun, apakah pir, apel, kelengkeng, ya, atau kemudian bahkan semangka, melon, dan lain sebagainya itu karena wajib zakat. Karena kullu nabat, setiap tumbuhan yang tumbuh ya, yang berkembang biak di bumi.
Nah, termasuk muzara'ah dan mukhabarah ini tidak hanya melulu pada hal-hal yang bersifat tanaman yang memberikan hasil udul bilad, tetapi semua tanaman di situ. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, amulul amil fil ardil malik ba'di ma yakhruj minha wal badru minal amil. Sungguhnya pemilik itu menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal juga dari pengelola. Ini kalau mukhabarah. Jadi seperti ibu saya tadi itu, beliau punya 1 hektar, ya sudah tanahnya itu aja yang digarapin itu. Atau ini juga semalam karena baru nyampe di Jogja, saudari ya Buddha itu masih punya tanah dan pekarangan waris dari orang tua. Ya, itu apakah mau disewakan atau digarap? Selama ini itu ada jambu kristal, buah naga, karena di daerah Banyuwangi. Kabarnya mau disewakan langsung 5 atau 10 tahun. Daripada lalu setiap panen lalu dibagi hasil. Nah, kalau saya ya nyumanggakan gitu aja. Yang penting menghasilkan dan saling menguntungkan gitu. Untuk yang menanam atau kemudian juga kami atau kita yang memiliki ya lahan itu. Inilah kenapa kemudian dasar ya mukhabarah dan muzara'ah di dalam konteks kita bermuamalah. Saya sedikit kutipkan di sini, saya belum sempat membuatkan PowerPoint yang sangat detail. Tapi ini bisa saya ambilkan sedikit ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, oke, itu kan ada satu ruang di sini, ijab qabul. Ya, ijab qabul, ada penggarap, ada objek, lalu ada bagi hasil. Saya sinkronkan dengan yang di dalam buku ini, memang syarat rukun ya dari akad muzara'ah dan mukhabarah ini yang utama adalah adanya akidain, yakni 2 orang yang berakad ini yang mengadakan akad. Lalu di situ ada syarat berkaitan dengan tanaman. Tanamannya harus yang baik gitu. Jadi Mas Govinda misalnya menanam sabu, bukan sagu, sabu ya tidak boleh karena tanaman ini mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Lumayan loh Mas, kalau itu lancar kan, lalu nanti saya lain bisa, aja iya kan, daripada nanam padi itu di sekitaran Kudus setiap kali hujan lalu kena banjir, mendingan sabu. Provokator ya. Lumayan itu. Kolam juga begitu, baru mau panen kena banjir itu. Kayaknya seperti saya yang di padi itu, kadang ikan itu kan banyak ya di selokan sawah itu kalau habis banjir besar gitu ya, karena daerah dari Sekolilo itu ya, yang mereka punya kolam-kolam ikan yang banyak itu kan pada kena banjir. Nggak tahu itu doanya yang mana yang baik itu. Antara keuntungan dan kesedihan. Untung yang menerima limpahan banjir ikan, tapi rugi bagi para pembisnis kolam ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan hasil dari tanaman. Ini kita bisa melihat ya antara syarat waktu dan juga adanya tadi relasi antara pemilik modal dan yang melakukan. Di sini dibahasakan dengan ketentuan bagi hasil. Nah, ini yang menjadi penting ya dalam konteks kita bermuamalah itu, jangan sampai terjadi adanya saling tidak menguntungkan ya. Orang yang melakukan akad harus balik ya. Ini tentu sudah ada aturannya. Lahan yang dikerjakan itu juga sudah harus sangat jelas. Hanya kemarin orang tua itu
yang mengumpulkan kami semua, saudara-saudara kami maupun Bapak Ibu masih hidup di Idul Fitri barusan kemarin, karena Bapak Ibu itu masih punya rumah, tanah, lalu punya sawah ya. Putranya 5, saya nomor 2, itu dibagi. Adik saya itu dapat bagian, jadi sawah itu diparuh, ada 3 bagian sawah gitu. Ada yang tanah dan rumah itu bagian adik saya perempuan yang terakhir sama yang barep yang laki. Jadi ya ini hanya pengetahuan sedikit ya. Kalau kemudian nanti waris biasanya ya yang terjadi itu perselisihan. Kali pertikaian itu kan adik saya dapat lebih banyak padahal dia perempuan. Nah, yang lain masnya lah kan kamu adik itu yang kurang beruntung. Kamu kan sudah mertuanya udah kaya, kamu kerjanya juga bagus, tapi kan ini waris dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sering kali terjadi. Jadi kalau kemudian sharing ya sama teman-teman sekalian, misalnya dalam konteks kita itu dapat kesempatan sama orang tua berkenan untuk memberikan hibah, menurut hemat saya lebih baik hibah itu. Artinya apa? Orang tua ya sudah, anaknya itu ada laki perempuan, ya ini pemberian saya sebagai seorang ayah. Kalian semua sudah saya kuliahkan, saya sudah besarkan, ini masih ada sisa. Ada pekarangan, ada sawah, ada tambak, ya kalian saya kasih. Tapi karena saya kasih, maka bukan berbagi hasil waris gitu, dengan kalkulasi waris, tapi ini menurut saya kamu ya yang terakhir perempuan, ya kamu dapat rumah sama pekarangan ini. Karena kamu yang tetap bisa menjaga bapak ibu ini sampai tutup usia. Kamu ya yang terakhir yang awal dapat tambak sana. Dan lebih kecil pada dia lagi, nggak apa-apa. Toh kamu sudah dapat kerjaan sudah bagus, rumah sudah mapan dan sebagainya. Nah itu hibah. Nah ternyata di bagian pertanahan itu kalau masih hibah, ya pemisahan nama itu tidak terkena pajak yang lebih ribet. Jadi memang lebih mudah dengan ketika orang tua masih hidup. Nah ini menjadi satu bentuk ya pengalaman lah. Kalau pengalamannya tadi yang di Banyuwangi, Wida dulu dibagi. Cuma sebelum kemudian diserah terima kan orang tua keburu meninggal. Nah ternyata ada beberapa aset yang belum dibagi. Nah itu yang kemudian membutuhkan musyawarah kembali, sedangkan saudara-saudara sudah saling jauh. Ya alhamdulillah terselesaikan. Cuma tidak lebih lancar ketika orang tua itu masih hidup. Saya lihat lebih enak kalau itu diselesaikan. Ya, ini berkaitan dengan muamalah antara keluarga sehingga kita bisa mendapatkan itu. Nah, hikmah muzara'ah dan mukhabarah tentu adalah saling membantu karena tidak setiap orang lalu punya lahan dan setiap orang dan juga belum tentu memiliki skill ya untuk mendapatkan satu kesempatan ya mengelola, dan itu saling menguntungkan. Ya, hasil yang dipanen itu misalnya harus jelas prosentasenya, hasil panen itu milik bersama yang berakad, jangka waktunya juga harus jelas, objeknya, pupuk dan lain sebagainya juga lalu dijelaskan dengan tepat. Nah, masa berakhirnya di muzaraah itu adalah meninggal salah satunya ya, dan jangka waktu yang disepakati misalnya setahun atau 2 tahun. Pengalaman dari orang tua itu mengelola pekarangan dan sawah, mereka biasanya melalui panen ya. Jadi setahun paling tidak kalau di daerah padi itu panen padi 2 kali, palawija sekali. Nah, itu dulu saya sering seperti itu sebelum ke pesantren mengelola sawah dengan jenis seperti itu. Nah, jika seperti yang di Kudus, Demak, Purwodadi kadang nggak kena ya, Kaliwungu kadang ya, itu banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan itu rusak, maka perjanjian berakhir. Ya gimana lagi, nasib gitu ya. Lalu juga waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan hasilnya. Nah, ini berkaitan dengan musyawarah dan mukhawarah. Memang kembaran, cuma bedanya adalah di bagian tadi ya, tanamannya. Baik. Silahkan, mungkin ada yang mau di-sharingkan. Nanti kita tambahkan materi di Asyufah ya.
musyaqqah aja ya, yang suf'ah insyaallah nanti next meeting. Mangga silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan dulu sebelum saya lanjutkan di materi yang lanjut. Nah, nanti di Muzaroah ini sebagai pengembangan ya. Nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja. Saya menambahkan materi. Itu di sistem perbankan kita juga sudah mulai ke sana. Mudah-mudahan nanti di materi sampai sebelum UAS saya ada kesempatan untuk menjelaskan tentang berbagai hal dunia perbankan syariah. Dan selama ini saya mengajar tentang mata kuliah perbankan syariah. Ya 10 tahunan lah ya, walaupun tidak lalu menjadi pakarnya, tapi sedikit banyak agak paham ya tentang hukum-hukum di persoalan bank-bank syariah. Nah, ini persoalan muzaroah dan persoalan mukhabarah termasuk nanti musyaqqah itu menggunakan skema-skema misalnya plantation financing ya, pembiayaan pertanian itu ada di dalam konteks perbankan syariah, termasuk bahkan di Indonesia ini mudah-mudahan nanti ke sana juga bisa kemudian bagi hasil mudharabah misalnya ya, sharing profit system itu bisa dijalankan sehingga sahibul mal yang menyediakan modal dan pihak lain sebagai mudharib itu pengelola usaha keuntungan bisa menjalankan kesepakatan bersama. Nah, tentu bagi hasil ini juga ada sharing kerugian kalau bila mana ada kelalaian dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat, saya kutipkan sedikit ya di skema ini, pemilik lahan ya, pemilik pertanian, lalu di sini ada penggarap, perjanjian bagi hasil. Nah, di sini hasil panen. Ini skema ini dikembangkan di dalam dunia perbankan syariah. Ya, saya pun sebagai antara pengajar dan juga dulu itu belum punya gambaran. Lalu saya coba untuk pinjam di bank syariah gitu. Dan pengalaman saya mengajarkan memang kalau kita bisa mengkalkulasi dengan tepat, mudah-mudahan itu bagian dari cara kita menabung. Jadi misalnya Mas Alfian gitu ya, Mas Aulia itu pengen punya motor misalnya gitu ya, ya jangan leasing menurut saya, ambil aja di bank syariah. Jadi pakai murabahah atau kemudian nanti skema yang lain sehingga tidak lebih mudah untuk diambil. Dan kemarin di televisi juga ada kabar berita para debt collector itu yang babak belur juga dihajar masyarakat karena mengambil motor, dan sebenarnya tidak boleh karena orang yang meminjam modal ke bank itu nanti kaitannya leasing ya, itu kaitannya dengan pihak leasingnya bukan debt collector. Jadi kalau debt collector ngambil barang dengan paksa itu bisa dipidanakan atau bisa dilaporkan karena merampas barang dia. Sedangkan orang yang mengambil leasing tadi motor tidak membayar, maka pihak leasing ya, yang leasing itu bisa melaporkan karena dia tidak menunaikan kewajiban yang membayar utang. Dalam hal ini dia mengambil barang melalui sistem leasing tadi. Oke, itu yang terpenting saya kira ya di bagian muzaroah dan mukhabarah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini kayaknya asing, Pak. Iya, asing nggak apa-apa. Tapi prakteknya kan sudah dijalankan. Ya, di Kaliwungu itu yang saya tahu Masjid Kaliwungu punya 23 hektar. Kendal itu dia punya 44 hektar yang dikelolakan dengan sistem lelang. Kalau di Kaliwungu dikelola sendiri. Lalu yang muzaroah tadi itu yang mengelola itu adalah kelompok-kelompok tani.
Ya, mereka lalu diberi reward bayaran ya sesuai dengan pekerjaan mereka, ada kelompok-kelompok tani begitu. Dari pengakuan takmir masjidnya, dekan dari Fakultas Agama Islam di Unwahas saat itu saya mendialogkan, untungnya 3 kali lipat daripada yang dilelang gitu. Jadi kalau kemudian biasanya dilelangkan hanya dapat 100 juta, itu begitu dikelola sendiri mampu menghasilkan keuntungan hampir 300 juta. Nah, di Kaliwungu itu kecil 23 hektar. Sedangkan yang di Kendal, Masjid Agung Kendal besar sekali. Nah, mungkin juga yang di Demak tadi itu 300 ya, 300 hektar itu 4 miliar hasil per tahun. Nah, mungkin kalau dikelola sendiri 300 hektar itu bisa 8 mungkin sampai 10 kalau amanah dan pas panennya ya. Memang luar biasa ya, luar biasa. Karena ratusan hektar tanah produktif. Baik, izinkan walaupun di kesempatannya agak sempit ini ya, saya tambahkan sedikit materi atau sudah saya monggo teman-teman mau sudah, kalau sudah saya tutup, kalau mau tambah materi saya tambahkan. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Ina siang-siang, tidur aja Pak, masih Idul Fitri. Ya monggo, kita tutup. Tapi kalau tambahkan, saya tambahkan. Silahkan. Halo? Ini saya ngomong sendiri nih. Mbak Nita kemana nih? Mas Fuad? Mas Imam? Halo? Suaranya ada kan? Mawon. Ya, suaranya ada kan? Enten. Oh Ya, ya. Pak. Ya, tak panggil, tak sapa satu-satu ya. Mbak Afidatun Nisa. Hadir Ustaz. Ini Mas Muhammad siapa ini? Saya lihat dari sini aja deh. Karena sama nggak bisa kelihatan. Mas Aulia. Hadir Ustaz. Mas Ahmad Zenus, sopo ilang kabeh. Ya, oke. Kita lihat ya, toilet orang jam. Mas Muhammad S, Mbak Eni, Mbak Faradila, Mas Muhammad Govin. Halo, Mas Fuad. Hadir Ustaz. Ya. Ya, good. Mbak Mutmainah. Mas Ustaz. Oh iya, Mutmainah. Suaranya juga Mutmainah. Mas Imam hilang nih. Imam Alif Khair. Mas Alfian Abi Husna. Hadir. Ya, Mbak Husnul Khotimah. Mas Rifki. Hadir Ustaz. Ya, sudah. Mbak Siti. Hadir Ustaz. Ya, siap. Siti Khairatun. Mas Khalik. Ya, Mbak Hadir Devi. Ustaz. Oh ya, bagus. Baik, terima kasih ya. Insya Allah lah nanti kita lanjutkan lagi. Mau saya tambahkan tambahnya juga lebih enak ya nanti kalau sudah dalam situasi lebih netral, dan saya sampaikan selamat melakukan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu dan sampaikan salam saya untuk keluarga semuanya. Ya, masa pandemi ini saya tidak tahu persis, tapi ada kemungkinan semester depan sudah mulai bertahap bisa tatap muka, tentu dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Terima kasih ya teman-teman semuanya, doakan saya juga semuanya baik-baik dan makin lebih baik lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih, matur suwun. Ya Ustaz. Oke, sehat ya. Ya. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat.